Di Malaka Project, di channel gue, dan di banyak konten-konten gue lainnya, gue sering banget mempromosikan dan ngajakin kita semua bareng-bareng untuk berpikir logis, berpikir rasional, berpikir saintifik, yang tujuannya adalah untuk bisa bikin keputusan yang tepat, sehat, dan cerdas. Harapannya dengan kita punya penalaran yang benar dan fakta-fakta yang benar tentang realitas itu semakin mendekatkan kita ke keputusan terbaik. Walaupun tentu aja selalu ada faktor-faktor eksternal ya, atau faktor-faktor yang itu bisa jadi random atau kita nggak bisa benar-benar memprediksikan atau di luar dari kendali kita. Itu pasti selalu ada ya kan, karena pasti ada variabel-variabel lain di luar diri kita. Tapi setidaknya dengan penalaran dan fakta-fakta yang dari kitanya udah benar, harapannya adalah likelihood dari keputusan kita itu menjadi bagus itu jadi lebih besar. Tapi kemudian untuk kita bisa mengadopsi cara pikir yang gue bilang tadi, kita tuh sebenarnya punya tantangan bawaan nih gitu, yang bikin itu nggak semudah itulah untuk kita lakuin. Jadi tantangan bawaan ini apa nih? Kondisi yang udah jadi bawaan di dalam gen-gen kita, jadi kondisi biologis kita yang membuat berpikir rasional, berpikir saintifik dan lain sebagainya yang berdasarkan fakta yang benar, penalaran yang benar itu menjadi sesuatu yang challenging buat kita. Nggak semudah itu untuk dilakuin. Salah satu tantangan bawaan ini bentuknya adalah apa yang disebut dengan bias kognitif. Bias kognitif kalau secara neuroscience ya, itu bisa diartikan sebagai penyimpangan sistematis di dalam proses berpikir kita yang datang dari tendensi atau kecenderungan otak kita untuk bekerja dengan cara tertentu, yaitu dengan mengacu pada pengalaman maupun preferensi kita. Nah, jadi kondisi objektifnya gimana, realitasnya gimana, itu bisa skewed gitu, itu bisa tergeser gitu ya dengan adanya bias yang datang dari pengalaman yang ada di memori kita maupun tadi preferensi atau selera atau kecenderungan suka yang berbeda ya, yang spesial ke variabel tertentu atau ke hal tertentu gitu. Bentuknya bias kognitif ini ada banyak banget, setahu gue yang udah terpetakan sekarang sekitar 200-an ya, tapi tentunya gue nggak akan bahas sebanyak itu di sini. Kita akan coba bahas beberapa contoh aja, dan mudah-mudahan dengan lo punya pemahaman terhadap ini, lo bisa menavigasi ya bias-bias ini dengan lebih baik di dalam proses lo membuat keputusan maupun mengambil tindakan dalam hidup lo. Yang pertama, confirmation bias atau bias konfirmasi. Nah, bias konfirmasi ini adalah cognitive bias atau bias kognitif, di mana kita cenderung lebih mudah menerima informasi yang udah sejalan dengan apa yang kita percaya. Jadi kalau kita punya suatu hal yang udah kita percaya di dalam otak kita, ketika ada informasi lain yang sejalan dengan itu, kita akan cenderung lebih mudah menerimanya. Kita akan cenderung nggak meragukan, cenderung nggak mempertanyakan misalnya sumbernya dan lain sebagainya. Tapi kalau itu nggak sejalan dengan apa yang kita percaya, kita bakal berlaku sebaliknya. Misal gini, kita adalah orang yang percaya dengan bumi datar. Nah, ketika kita mendapatkan informasi tentang bumi itu bulat, kita akan mempertanyakan misalnya, oh ini beritanya dari mana nih, referensinya dari mana nih, bukunya apa aja nih, siapa nih yang ngomong, dia gelarnya apa, dan seterusnya. Tapi ketika kita menonton YouTube bumi datar, kita nggak akan bertanya si pengisi video ini gelarnya apa, atau sekolah apa, atau dia referensinya dari mana, atau dari penelitian apa, dan lain sebagainya. Kita akan cenderung langsung mengiyakan. Wah, bener banget nih, gila, ini bener parah sih. Ini valid semuanya 100% absolutely true. Ini juga mungkin bisa berlaku di hal-hal lainnya ya. Misalnya kalau di kehidupan personal, mungkin ketika lo lagi deket sama orang, lo mungkin bakal cenderung menerima hal-hal yang udah baik aja tentang dia. Nah, ketika lo mendapatkan informasi lain yang buruk, lo mungkin cenderung akan men-scrutinize atau meragukan dan menelusuri lebih jauh lagi ini sumbernya dari mana, orang yang nilai ini kayak gimana, dan lain sebagainya. Hal ini juga mirip-mirip dengan bias lainnya lagi yang bernama ostrich bias. Miripnya di mana? Gini, jadi kalau di ostrich bias, konteksnya adalah, lo tahu ostrich ini nggak sih, bird? Jadi ada kayak burung unta gitu, I think, yang suka kayak nenggelemin kepalanya di pasir. Nah, dulu orang ngelihatnya dia nenggelemin kepalanya tuh gara-gara dia kayak nggak mau ngelihat realitas gitu. Nah, akhirnya nama burung ini tuh jadi nama bias nih, si ostrich bias ini. Konteksnya, ostrich bias adalah bias di mana kita cenderung menghindari informasi yang buruk atau berbahaya tentang sesuatu yang udah kita sukain gitu. Nah, kalau di dalam investing behavior atau perilaku orang berinvestasi, biasanya misalnya dia udah terlanjur nih berinvestasi di suatu produk investasi. Kita nggak perlu sebut apa gitu ya, tapi misalnya A gitu. Tapi tiba-tiba ada berita tentang si produk A ini tuh bakal drop. Nah, ketika kita udah terlanjur melakukan investasi tadi, di situ kita cenderung menghindari berita-berita negatif ini.
Padahal dengan kita menghindari itu, sebenarnya kan realitasnya nggak berubah, ya kan? Tetap aja si produk A ini bisa drop. Justru lebih bagus kita terinformasi dong. Nah, tapi karena kita punya bias tadi, akhirnya otak kita secara otomatis menghindari informasi ini. Nah, sama di yang contoh gebetan tadi. Mirip-mirip kan? Jadi, ketika kita udah terlanjur deket sama seseorang ini, dan kita udah punya bayangan bagaimana nih kalau kita berpacaran dengan dia dan bla 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 gitu ya. Akhirnya ketika ada informasi yang kayak red flag atau negatif tentang orang ini, otak kita tuh bisa tiba-tiba secara sengaja menghindari itu gitu. Contoh ya, misal kita punya dua teman, si A dan si B. Nah, si A cerita tentang si gebetan ini yang bagus-bagus lah. Nah, kita nggak akan mempertanyakan gitu, kita nggak akan second guessing nih omongannya si A ini. Kita akan langsung terima, oh iya, gebetan gue ini emang sekeren itu. Nah, tapi ketika teman kita yang B ini ngomong, kayak dia tuh sebenarnya orangnya gini-gini loh yang negatif, kita akan scrutinize itu. Kita akan mempertanyakan si B ini orangnya apakah valid judgment-nya gitu. Apa kualifikasi dia untuk membuat judgment itu dan seterusnya. Selanjutnya, sunk cost fallacy. Gue udah cukup sering sih sebenarnya ngomongin ini, bahkan di video-video pendek gue. Karena ini emang salah satu bentuk bias yang cukup umum gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke contoh yang biasanya gue pakai, kita ambil contoh yang lain dulu. Jadi, sunk cost fallacy ini adalah sebuah bias kognitif di mana kita cenderung melanjutkan sesuatu hanya karena kita sudah berinvestasi di awal. Investasi bentuknya nggak harus duit ya. Investasi bentuknya bisa waktu, emosi, energi, perasaan, dan lain sebagainya. Jadi investasi intinya bentuknya bisa macam-macam. Nah, ketika kita udah berinvestasi di depan, kita cenderung akan melanjutkan terlepas dari trajektori kegiatannya ini tuh kemana gitu. Contohnya kalau dalam keputusan bisnis nih, misalnya lu bikin restoran, lu udah investasi di depan, bukan cuma duitnya ya kan, tapi lu juga mengerahkan pikiran lo, perasaan lo, ya kan, tenaga lo dan lain sebagainya untuk lo ngedesain restorannya mau kayak gini, brandnya mau kayak gini dan seterusnya. Ketika lo udah running restorannya, ternyata it doesn't work. It doesn't work maksudnya apa? Tiap bulan growth-nya nggak ada, customer yang nggak nambah-nambah, lo udah melakukan marketing effort, it also doesn't pick up lah gitu di market. Jadi kayak basically mungkin produknya salah atau restorannya emang lo harus bikin yang lain atau gimana lah gitu ya. Intinya it doesn't work. Jadi trajektorinya tuh nggak ada yang menunjukkan gejala bahwa this will work someday gitu. Tapi dengan adanya sunk cost fallacy sebagai bias kognitif di otak lo ini, lo tuh bakal cenderung kayak ada kepercayaan bahwa nggak suatu hari nanti this will work gitu. Ngerti nggak sih? Walaupun sebenarnya it won't gitu. Nah tapi intinya gini, akhirnya lo lanjutin tuh si restoran ini ya kan, walaupun dengan segala udah ketidakworksnya ini gitu, ketidakworkingannya ini, lo jalanin terus sampai udah 5 tahun, 7 tahun. Dan ujungnya lo cuma ngegedein sunk cost-nya. Nah, sunk cost itu ibaratnya cost yang udah lo keluarin yang gak bisa lo recover di awal tadi, ya kan? Yang lo udah keluarin untuk bangun restoran ini. Jadi sunk cost lo makin lama makin naik kan? Karena kan operasionalnya terus jalan nih. Jadi sunk cost-nya makin gede, tapi sebenarnya benefitnya tuh gak terjadi gitu. Because it just doesn't work. Nah, masalah yang sama juga bisa jadi berlaku di relationship. Kadang orang melanjutkan relationship hanya karena udah terlanjur. Padahal kita kan maunya bikin keputusan terbaik, bukan terlanjur, ya kan? Nah, sunk cost fallacy itu membuat kita mungkin terjebak di keputusan-keputusan yang terlanjur, gitu. Gue sering denger misalnya kayak orang pacaran udah lumayan lama, let's say pacaran udah 7 tahun, tapi belum married. Terus justru kepikiran mau putus karena sebenarnya udah banyak hal kayaknya nggak works gitu. Tapi akan ada orang yang ngomong kayak, tapi sayang nggak sih? Kan pacarannya udah 7 tahun. Sayang nggak sih kalau nggak married? Gitu. Nah, padahal kayak kasus yang restoran tadi, bisa aja hubungan ini kalau dilanjutin itu cuman ngegedein sunk cost-nya doang. But actually, dia nggak akan pernah nyampe pada titik yang dibilang it will work tadi gitu. Karena sebenarnya mungkin ada variable-variable yang ya udah, it's just not working. Maka itu penting untuk lo memahami adanya bias ini supaya lo tidak terjebak dalam keputusan-keputusan yang hanya sekedar karena terlanjur. Tapi lo bisa dapetin keputusan terbaik buat hidup lo. Berikutnya, anchoring bias. Nah, bias kognitif ini tuh bikin kita cenderung menilai sesuatu berdasarkan sesuatu yang lain yang udah ada di memori kita sebelumnya. Nah, sesuatu yang lain ini tuh menjadi anchor gitu, menjadi kayak reference point yang membuat ketika kita tahu sesuatu yang baru ini, kita tuh nggak netral lagi ngelihatnya, tapi udah terlanjur menilai berdasarkan apa yang udah ada di memori kita ini sebelumnya, gitu. Bias ini sangat sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Siapa mereka? Orang-orang marketing. Tadi kan udah jelasin bahwa cognitive bias ini banyak terjadi di orang-orang, sehingga membuat orang-orang menjadi tidak rasional. Nah, karena orang-orang tidak rasional ini adalah customer di market, itulah yang membuat sebuah statement yang kita kenal bahwa market itu irasional. Ketidakrasionalan market, inilah yang dipakai oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk membuat strategi-strategi marketing berdasarkan cognitive bias ini. Nah, gue akan kasih contoh beserta studi kasus beberapa cognitive bias yang sering banget diutilize sama orang marketing. Ini pengetahuan yang perlu banget lo tahu untuk di dua sisi nih. Ketika lo menjadi customer, lo akan menjadi customer yang bisa smart dalam mengambil decision. Tapi ketika lo jadi orang marketing, lo bisa tahu gimana cara utilize strategi marketing berdasarkan cognitive bias. Contoh tadi yang terakhir yang Kania sebutkan, itu adalah anchoring bias. Kita contohin misalkan kita masuk ke sebuah coffee chain. Sebuah coffee chain coffee yang mahal, let's say. Nggak usah gue sebut nama brandnya, let's say kita sebut nama brandnya brand X gitu ya. Si brand X ini udah biasa menjual kopi dengan harga, let's say harga kopinya adalah 60.000. Ketika harga kopi 60.000 ini, kalau gue baca-baca Google, gue ngelihat bahwa harga produksi kopi itu kira-kira ya 20.000 lah. Nah, ketika si brand X ini memutuskan untuk menjual teh, contohnya, biasanya teh yang dia jual itu, let's say harganya adalah tidak jauh-jauh dari harga bestsellernya mereka, 50.000. Sementara harga teh itu jauh lebih murah daripada harga produksi kopi. Contoh kita ambil 5.000 ya. Sebenarnya kalau dipikirin secara rasional, ini kan tidak rasional ya. Karena let's say untuk kopi, kalau kita ngomongin dari sisi margin aja, ini kan marginnya cuma 3 kali gitu. Sementara yang ini marginnya 10 kali gitu. Jadi apakah brand ini mengambil keuntungan semata doang? Sebenarnya enggak. Di dalam cognitive bias anchor, itu kita belajar satu hal yang namanya brand positioning. Di sini, kita bisa formulasikan sebagai yang namanya average order value atau AOV. Oke. Ketika sebuah brand mempunyai average order value yang contohnya kita ambil average order value-nya adalah 60.000 tadi. Karena dia jualan produk kopi yang harganya 60.000 itu best seller dia, makanya average order value-nya atau rata-rata pembelanjaan orang itu adalah 60.000. Maka ketika dia mau membuat sebuah produk lain, itu dia nggak boleh terlalu jauh marginnya dari 60.000 ini. Sehingga seandainya kita balik ke sini, kalau misalkan dia menyamakan market marginnya, yaitu teh dia jual dengan harga 15.000, maka ini malah jadi lebih jauh. Berapa? 35.000. Sehingga biasanya justru malah ini jadi nggak laku. Justru ketidakrasionalan market berkata bahwa ketika ini lebih mahal, malah jadi lebih laku. Dan ini hal yang proven. Bahkan lebih gilanya lagi, teori ini berkata bahwa ketika si brand X ini memutuskan untuk menjual harga teh ini lebih mahal daripada harga kopi, selama itu tidak terlalu jauh dari average order value-nya, si teh ini malah bisa jadi lebih laku. Strategi ini paling famous dipakai sama salah satu brand dari Amerika yang kita kenal dengan nama Supreme. Gue akan kasih contoh. Yang pertama kali dia lakukan, itu adalah dia ngelakuin market research terhadap berapa banyak demand dia yang ada di market. Gitu. Let's say kita ambil sebuah number 100, ini adalah D1 atau demand-nya dia pertama kali. Ketika lo sebuah perusahaan, maka yang lo inginkan adalah lo pengen dapetin profit atau penjualan sebanyak-banyaknya dong. Tapi apa yang lo lakukan ketika lo tidak bisa menambah demand-nya? Yes, you limit the supply. So, apa yang Supreme lakukan adalah dia tidak memberikan 100-nya ini semua supply produknya mereka. Dia melimit supply-nya sehingga let's say dia cuma ngasih sekitar 40% aja nih. Ya. Ini let's say kita ambil sebagai 40 S1 ya, atau supply 1. Oke. Apa yang terjadi di market?
Bayangkan ketika lo adalah seorang calon customer, lo adalah seorang calon pembeli. Lo udah ngumpulin uang, lo pengen satu barang, terus kemudian lo udah bisa beli nih, tapi terus kemudian lo nggak bisa beli karena stoknya nggak ada. Nah, lo ini adalah korban dari sini. Gue sebut sebagai, let's say kita sebut sebagai 60%-nya. Kita sebut sebagai Z1 ya, yaitu orang-orang yang stuck di fase demand. Orang-orang kayak gini, yang mereka lakukan adalah mereka berisik. Mereka nggak seneng, mereka nggak puas, karena mereka nggak bisa dapetin apa yang mereka mau. Padahal duitnya udah ada nih. Mereka udah bisa beli, tapi stoknya nggak ada. Nah, ketika mereka berisik, apa itu? Di marketing itu disebut sebagai word of mouth. Yaitu activity marketing yang paling powerful. Kenapa paling powerful? Karena bayangin aja, ketika orang-orang terdekat lo ngomong tentang satu brand, misalnya, ada orang yang ngomong sama gue, Ki, lo kayaknya harus ganti parfum deh. Gue akan dengerin dia. That's word of mouth. Sehingga, teorinya, these people akan membawa demand-demand baru. Dan dia akan mensupply, tadinya cuma 60 nih. Mungkin mereka bisa cerita ke 2 orang, cerita ke temennya 1 orang, sehingga 60 ini bertambah. Ada tambahan demand lagi. Demand 2. Yang jumlahnya jauh lebih besar daripada demand 1. Sehingga demand 2-nya jadi segini. Lebih besar daripada demand 1. Dan ini dilakukan aja terus-menerus. Sehingga, theoretically, lo bisa punya brand yang punya unlimited demand. This is the dangerous of salah satu cognitive bias yang kita sebut sebagai scarcity bias. Nah, yang ketiga, gue yakin banget ini banyak banget korban ya. Karena gue juga salah satu korban yang termakan karena adanya cognitive bias yang ketiga yang akan gue jelaskan ini. Apa itu? Kita sebut sebagai social proof bias. Mungkin secara konvensional, ini strategi lama lah. Ketika sebuah brand mau mendapatkan social proof, itu biasanya apa yang dilakukan? Dia meng-hire brand ambassador. Yaitu artis atau aktor terkenal, atau selebritis atau influencer, yang kemudian menjadi face of the brand-nya. Sehingga orang-orang merasa bahwa brand ini trustworthy. Karena artis atau idola yang mereka kenal itu pakai brand ini. Itu adalah salah satu social proof yang konvensional. Tapi lately, social proof bias ini dipakai dengan cara yang jauh lebih sistemik. Yang kita kenal sebagai influencer marketing. Gue sering cerita ini dengan nama cerita si Budi. Gue kasih contoh analoginya ya. Kita tahu, ketika kita lagi bersosialisasi, kita punya teman segala macam, itu biasanya kita itu ada di dalam satu bubble-bubble sosial tertentu. So, circle sosial. Biasanya kita sebutnya dengan nama circle. Gitu ya. Let's say ada di satu circle di mana di dalam sini adalah Budi, gitu ya. Budi ini adalah seorang anak kuliahan lah ya. Yang dia punya teman-teman kuliah dan sehari-hari aktifnya cuma kuliah doang. Let's say bahkan Budi ini nggak pernah datang ke konser sama sekali, gitu. Gimana bisa si social proof bias mengubah Budi dari yang nggak pernah datang ke konser jadi pengen datang ke konser? Kita ambil contoh ya. Let's say Budi pagi-pagi ketika dia bangun di kosannya, itu kemudian ada teman kosan dia yang datang terus ngetok, namanya misalkan Andi ya. Andi nih datang terus kemudian ngetok kamarnya Budi. Terus dia bilang, Bud, lo nggak mau nonton konser X hari ini? Mungkin pada saat itu Budi akan respon si Andi dengan cara, apaan tuh? Gue nggak pernah dengar. Siapa tuh X? Siapa tuh band X? Gue nggak tahu. Dan gue juga nggak pernah nonton konser. Kayak gitu kan. Tapi, let's say aja ketika pas di Budi masuk ke kelas, terus temen sebelah kelasnya, let's say namanya Chandra gitu ya. Chandra datang ke Budi terus kemudian dia bilang, Bud, lo ikutan nggak nanti konser band X? At that moment, it will drive Budi crazy. Karena dia ngerasa semua orang di sekitarnya itu ngomongin tentang si band X. Dan cuma dia yang nggak tahu tentang band X. Dan ketika sore-sore Doni ngajak Budi untuk nonton konser band X, si Budi pasti akan ikutan. Ini adalah contoh gimana social proof terjadi secara sistemik. Padahal circle-nya ini terbatas cuma circle kecilnya doang. Belum tentu orang-orang di luar circle-nya Budi itu tahu band X itu apa. Sehingga social proof ini sering banget dipakai oleh brand-brand
dengan mendapatkan community atau audiens yang setipe untuk menjadikan kesannya brandnya tuh viral atau kesannya brandnya tuh diomongin padahal hanya ada di circle-circle kecil tertentu aja. Berikut adalah tadi contoh beberapa cognitive bias yang dipakai oleh orang-orang marketing dan orang-orang yang berbisnis untuk mengutilisasi marketnya mereka dengan strategi-strategi yang relevan dengan cognitive bias itu. Kalau lo dari sisi marketing, lo bisa pakai nih langsung. Teman-teman UMKM misalnya, lo bisa pakai strategi ini untuk bisa ngembangin bisnis lo. Tapi, kalau lo di sisi customer, ini bisa ngebuat lo lebih aware. Sehingga lo harus ngeliat-liat nih, value-value lain yang mungkin bisa lebih bikin decision lo lebih smart gitu. Yaitu contoh misalnya lo ngeliat kualitas produknya, lo ngeliat value dari brandnya, dan lain sebagainya. Supaya lo bisa jadi smart customer. Ki, Ya. yang mau beli ini deh. Yang kemarin dipakai sama Taylor Swift nih. Taylor Swift. Iya, Taylor Swift. Ada versi cowoknya nggak? Nggak tahu, kita lihat ya.